Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kasmat Serdik Sesiman 63 dalam program Kasmat kali ini berada di Kota Bengkulu di titik 0 km Kota Bengkulu. Tema kali ini kami mengangkat jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, di mana Kota Bengkulu merupakan saksi bisu perjuangan anak bangsa proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno diasingkan. Tidak bisa dipungkiri, lama di Bengkulu, Bung Karno menjalani aktivitas organisasi, seni, budaya dan sebagainya didampingi oleh pemuda-pemuda Bengkulu. Dalam kali ini kami Kasmat akan memperkenalkan pahlawan dari Bengkulu yang bersama-sama Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa itu? Dia adalah A.M. Hanafi, anak Marhen Hanafi. Untuk lebih jelasnya, maka kami akan membawa rekan-rekan semua ke narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah kami dari Kasmat Serdik Sesiman 63 dalam hal ini sudah bertemu dengan tokoh masyarakat Bengkulu yang mengerti dan paham tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri bahwa saya adalah Harmen Kamarsa. Harmen Kamarsa, salah satu keponakan langsung daripada Asmara Hadi dan A.M. Hanafi. Jadi kekerabatan, kekeluargaan, hubungan antara saya dengan Asmara Hadi dan A.M. Hanafi, bahwa Asmara Hadi dan A.M. Hanafi ini adalah adik kandung daripada ibu saya. Ibunya Datuk. Ya. Jadi saya memang dulu waktu beliau masih hidup sering bertemu baik sama Asmara Hadi maupun sama A.M. Hanafi. Jadi kami mengerti betul dan saya tahu betul ya jejak langkah ya perjuangan kedua paman saya itu. Jadi sewaktu Bung Karno dipindahkan dari ND ke Bengkulu, Asmara Hadi dipindahkan dari ND ke Nusa Kambangan. Terpisah mereka. Terpisah. Nah, dari situlah awal keluarga saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya mengenal Bung Karno. Karena apa? Karena dapat surat dari Asmara Hadi itu ke kampung yang mengatakan bahwa diperkirakan pada waktu itu pada tanggal sekian ada orang namanya Soekarno akan dibuang ke Bengkulu. Jadi pada waktu Bung Karno sampai di Bengkulu memang sudah disambut oleh keluarga besar saya. Asmara Hadi. Nah, ya, termasuk A.M. Hanafi. Nah, A.M. Hanafi pada waktu itu masih di Bengkulu. Jadi di situ perkenalan antara A.M. Hanafi dengan Bung Karno. Jadi A.M. Hanafi dijadikan oleh Bung Karno sebagai ya katakanlah kader Bung Karno dari Bengkulu. Dia ikut tonel Monte Carlo sandiwara yang dibentuk oleh Bung Karno ya di Bengkulu. Kemudian memang ya rupanya kedua ini antara A.M. Hanafi dengan Bung Karno ada semacam chemistry. Memang ada ketertarikan sehingga Bung Karno memberikan nama Hanafi ini di pangkalnya namanya anak Marhen. Anak Marhen Hanafi. Berarti anak Marhen itu pemberian Bung Karno. Jadi A.M. Hanafi, anak Marhen itu pemberian Bung Karno terhadap Hanafi. Karena dia sayang. Ya, jadi dipakailah sampai akhir hayatnya anak Marhen itu oleh A.M. Hanafi. Nah, waktu detik-detik Jepang Negara itu ceritanya kembali lagi kepada A.M. Hanafi tadi. A.M. Hanafi ini rupanya dengan Bung Karno dikirim ke Jakarta. Jadi Bung Karno masih di sini, sudah dikirim oleh Bung Karno ke Jakarta.
untuk bergabung dengan kader-kader Bung Karno di Jakarta. Nah, jadi kader-kader Bung Karno itu antara lain mereka itu tergabung dalam Komite Fund Aksi Pemuda Revolusioner. Antara lain orangnya itu Khairul Saleh, Aem Hanafi, Wikana, Pandu Kartawiguna, Soekardi, Adam Malik, termasuk BM Dia, ya, antara lainnya. Nah, beberapa orang saya lupa, Pandu Kartawiguna, saya lupa ya. Jadi 11 mereka, 11 pemuda itu. 11 pemuda. Jadi 11 pemuda inilah yang motor penggerak daripada proklamasi kemerdekaan. Nah, sehingga waktu Bung Karno sudah kembali ke Jakarta, mereka inilah yang menculik Bung Karno ke Nasdem. Kenapa harus diculik? Menculik Bung Karno karena ini gerakan pemuda pada waktu itu memang menginginkan agar segera diucapkan proklamasi. Segera. Tidak menunda-nunda lagi. Jangan menunda. Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Umat Islam sholat 5 waktu 17 rakaat. Dan 17 Agustus tahun 1945 pada saat itu bertepatan pada hari Jumat, hari besar umat Islam. Siap. Jadi disitulah Bung Karno sudah memang memikirkan bahwa memang proklamasi itu sangat sakral bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi detik-detik proklamasi itu baik bisa saya ceritakan. Juga waktu itu sempat Bung Karno ragu-ragu pada saat itu, pada saat tanggal 17, karena itu ada tekanan Jepang. Jepang masih berkuasa. Jepang masih berkuasa. Nah, pemuda Aem Hanafi lah yang menjamin Bung Karno, sehingga Bung Karno berani mengucapkan proklamasi pada saat itu. Luar biasa. Begini saya tuh. Berarti Hanafi yang menjamin keselamatan Bung Karno. Jadi setelah pemerintahan di Bung Karno, Aem Hanafi itu selalu dekat Bung Karno dan pernah setelah dia diangkat menjadi menteri pada waktu itu Menteri Petra dalam kabinet Tuan. Petra itu kepanjangannya Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan. Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan. Kalau sekarang apa itu? Ya PU lah apa? Mungkin PU. gabungan PU mungkin. Dia pecahan dari PU. Nah, setelah terjadi bahwa Bung Karno itu politik luar negerinya memang ya menggebu-gebu, ya ingin membuat suatu dunia baru yang menurut Bung Karno itu di dalam konferensi Asia Afrika bahwa membangun solidaritas negara-negara Asia Afrika dan berdirinya negara-negara non-blok, yang Bung Karno memerlukan seorang yang handal untuk merepresentasikan pemikiran Bung Karno di luar negeri. Pada waktu itu perjuangan rakyat Amerika Latin itu lagi menggebu-gebunya di bawah pimpinan Che Guevara, Fidel Castro, segala macam. Nah, itulah Aem Hanafi ditugaskan oleh Bung Karno sebagai duta besar Kuba pada saat itu. Jadi dia memang membawa misi khusus daripada Bung Karno memang untuk ke luar negeri. Jadi itulah maka dia ditugaskan sebagai duta besar Kuba. Nah, itulah pada waktu katakanlah kejadian politik di dalam negeri, terjadinya pergantian antara Orde Lama Orde Baru. Aem Hanafi dianggap sebagai orangnya Soekarno, sehingga
pendapat masyarakat pada waktu itu, ini orang Soekarno ini perlu apa namanya itu diganti oleh Rudina Soeharto. Jadi dia dicabut paspornya Sama Soeharto. sama pemerintahan Soeharto. Dan cabut paspor Tanpa alasan yang tanpa jelas. alasan, tanpa alasan, tanpa alasan. Itulah makanya dia bermukim di Paris. Bermukim di Paris. Dari Kuba, Dari Kuba, ya karena dia nggak lagi sebagai duta besar, dia apa namanya itu mendapat suaka politik di Paris. Ini berdasarkan Traktat Jenewa. Setelah terjadi reformasi, Gus Dur apa namanya itu menjadi presiden. menjadi presiden, Munafi disuruh pulang. Dia pulang ke Indonesia. Pulang. Jadi kami banggain itu sebagai putra Bengkulu, bahwasanya orang Bengkulu juga punya andil dan turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik. Nah ini terakhir tuh, karena konten kita dibatasi waktu, mungkin ada pesan dan yang akan disampaikan kepada kami itu menjadi suatu hal yang berharga bagi kami, menjadi pedoman hidup kami, melihat masa depan Indonesia yang lebih cerah lagi. Dan kami mohon doanya kepada Datuk sebagai penulis bangsa ini supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dan menjadi Indonesia lebih maju. Terima kasih. Saya mengatakan tetap semangat dan berjuang terus bawa nama Bengkulu. Terima kasih banyak tuh. Terima kasih waktunya. Sama-sama.